Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya mau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang sudah dibebaskan. Hari ini kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus, menebus dosa saudara dan saya. Amin. Dari pagi nggak bisa berhenti air mata karena saya sungguh kalau ingat kasih Tuhan dalam hidup kita tuh. Sampai Tuhan tuh rela mati bagi kita. Kalau enggak ya kita enggak tahu, kita akan binasa. Tapi karena janjinya yang menghidupkan setiap kita, janjinya yang ada bagi saudara dan saya, kita boleh diberikan hidup yang kekal. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus yang sungguh luar biasa. Karena itu saudara, marilah bawa hatimu, bawa penyembahanmu. Sembahlah Tuhanmu, Yesus yang sudah mati bagimu dan saya. Mari kita sembah Dia. Mari naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Katakan Yesus baik, Yesus baik. Yesus baik, kami kagum akan karya-Mu Tuhan. Kami kagum akan kasih-Mu Yesus. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau puji dan sembah Engkau Yesus. Allah kami, penyelamat hidup kami. Oh, mari naikkan ucapan syukur-Mu. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, katakan terima kasih Yesus yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur. Tiada kasih yang seperti-Mu Tuhan. Tiada kasih yang seperti-Mu yang mau berkorban bagi setiap kami Bapa. Kami yang tadinya binasa, Engkau tebus dengan darah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau, Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup. Haleluya. Sekali lagi katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak hentinya Tuhan, kami mau selalu bersyukur. Shikana borakata batakala, shikana borakata kala. Tuhan, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Allah kami yang hidup. Saat ini Tuhan kami mau datang Tuhan
kepadamu Tuhan. Membawa korban syukur kami Tuhan. Semuanya Tuhan hanya untuk memuliakan namamu. Ucapan syukur kami karena Engkau yang sudah begitu baik. Yang telah mati bagi hidup kami. Yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu Tuhan pimpinlah jam ibadah hari ini Tuhan. Semuanya hanya untuk memuliakan namamu Yesus. Di dalam namamu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sungguh tak terukur kasih-Mu Tuhan. Shikana mora kata patalas. Kasih-Mu Yesus. Kau telah mati. Gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, katakan Kau telah mati. Gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati. Gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi tak terukur kasih-Mu Yesus. Ya rada barakata batakala shikada barakata. Tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati. Gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Lebih lagi angkat tanganmu tinggi, agungkan Dia. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Mari sembah. Layaklah Engkau Tuhan dipuji
menyelamatkan kita, menyucikan dan menebus hidup kita. Mari naikkan ucapan syukur. Karena kasih-Mu. Mari umat Tuhan, Bapak Ibu yang menyanyikan lagu ini dari hatimu, naikkan. Rasakan kasih-Nya yang sungguh menebus hidupmu, membebaskanmu. Mari naikkan ucapan syukurmu buat pengorbanan Yesus. Sekali lagi, karena kasih-Mu Bapak Ibu Saudara nyanyikan. Lambaikan tangan yang berterima kasih pada Tuhan. Yang mengucap syukur hari ini, sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa saat Tuhan Yesus disalib, darahnya tercurah bagi kau dan saya. Amin. Di dalam darah itu mengalir bilur-bilur, mengalir kuasa. Saat ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Mari angkat tanganmu. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Mari yang menerima kuasa Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sekali lagi yang menerima kuasa Tuhan. Ada kuasa
terlepas dari dosa. Darahnya berkuasa. Amin. Yes. Ingat jiwamu sangat berharga. Darah domba Allah. Sekali lagi, maukah kau terlepas dari dosa? Kau terlepas dari dosa. Darahnya berkuasa. Darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga. Darah domba Allah. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba. Katakan, maukah? Maukah kau terlepas dari dosa? Katakan yes. Amin. Ingat jiwamu sangat berharga. Sekali lagi ya. Maukah kau terlepas dari dosa? Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa. Siapa yang bebaskan? Ingat jiwamu sangat berharga. Darah domba. Haleluya. Mari angkat tanganmu tinggi. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba. Ada kuasa dalam darahnya. Yes, ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba. Ada kuasa dalam darahnya. Sekali lagi umat Tuhan, hanya umat Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba. Amin. Darah sekali lagi ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya. Darah haleluya. Haleluya. Amin. Yes. Sekali lagi ya. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Darah anak domba. Sekali lagi darah anak domba. Darah anak domba Allah. Darah Yesus berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menerima kuasa darah-Mu Tuhan. Yang menyucikan, yang memulihkan hidup kami. Sekali lagi berikan kemuliaan, tepuk tangan meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, saya persilakan duduk. Kita tetap tenang. Kita mau terus di dalam hadirat Tuhan. Mari lebih lagi kita nyatakan kasih Tuhan yang sungguh mulia. Kasih Tuhan yang sungguh indah di dalam hidup kita. Oh haleluya Yesus. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mau menyembah-Mu, mengucap syukur Tuhan. Ya Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Kasih Tuhan, sekali lagi kasih Tuhan, ya Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi.
seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Segala puji kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan salib-Mu Tuhan, salib-Mu. Kemenanganku, bilur-Mu Tuhan, kesembuhanku Tuhan, ku percaya mengalir Tuhan. Oh, salib-Mu, kemenanganku, dan bilur-Mu Tuhan, kesembuhanku. Oh, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Ditinggikan, amin Yesus, di atas pujian. Amin Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Tinggikanlah Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan terpujilah. Mari umat Tuhan kita semua bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Umat Tuhan nyanyikan terpujilah, terpujilah suaramu, buka suaramu. Ditinggikan di atas pujian. Amin. Tuhan Yesus. Dari dalam lubuk hatiku, Ku sujud. Sekali lagi terpujilah, terpujilah Tuhan. Terpujilah ditinggikan di atas pujian kami Tuhan.
Terpujilah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Bapa. Karena kata-kata pada kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Yesus. Curahkan darah-Mu, terpuji-pujilah Engkau. Terima kasih, terpuji-pujilah Engkau Yesus, Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Ya rada barakata patakala sikana barakata kala sikana barakata kala se. Ya rada barakata patakala sikana barakata patakala sikana ba. Ya rada barakata kala sikana. Kukagumakan Engkau Yesus, kukagumakan Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, memenuhi umat-Mu, menjamah setiap hati. Ya rada barakata patakala ya rada haleluya. Ya rada barakata patakala sampai ya rada barakata patakala sikana bala. Ya rada barakata patakala sikana barakata kala. Ya rada barakata patakala se. Jesus, kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Yesus, kami kagum akan karya-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Selamanya Engkau yang selalu ada di hatiku Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, amin, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi, amin, dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui,
Kami yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami, yang kasih-Mu terus membuat kami kagum, Tuhan, yang tiada pernah kami pikirkan Engkau kerjakan, Tuhan, bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sebentar, Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. Berbicaralah, Tuhan, kami percaya begitu banyak yang Engkau ingin sampaikan bagi umat-Mu, Tuhan, di tempat ini, Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Sebentar saya persilakan untuk petugas kolektan. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. Shalom saudara, selamat pagi. Ya, jadi hari ini Ibu Gembala sedang melayani Jumat Agung di Ranting Kampung Baru. Ya, sebelum kita mendengar firman, mari kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, pada hari yang baik, yang indah ini, kami datang dengan penuh antusias untuk mengikuti ibadah Jumat Agung, Jumat yang mulia. Biarlah ya Tuhan, berikan pencerahan buat kami semua orang percaya sebagai orang Kristen, supaya kami semua memahami tentang hari Jumat Agung itu.
hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang banyak memberikan arti dan kuasa buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, bukakan pengertian, pemahaman buat kami semuanya supaya firman ini dapat menumbuhkan iman dan memperkuat kepercayaan kami, semakin memberikan tekad buat kami semuanya untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengiring Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua orang percaya katakan, amin. Ya saudara, jadi hari ini saya akan bawakan tema mengenai kuasa salib Kristus. Salib itu tidak jauh daripada Kristen ya. Kekristenan dekat dengan salib sehingga orang seringkali memakai kalung-kalung salib, semua ada ornamen-ornamen salib ya di rumah ataupun pada badannya nempel ya. Tapi saudara ngerti nggak salib itu buat kehidupan saudara? Jadi kalau sebagai orang Kristen nggak ngerti makna salib itu, sebetulnya sangat disayangkan ya. Ya, jadi ini di depan kita ada salib nih. Ini tingginya berapa semua? Berapa? Oh nggak diukur ya berarti. Ya pokoknya sebetulnya tingginya itu 2 meteran lebih ya, 2,5 meter lah kira-kira. Tapi ini palangnya itu kurang lebar ini. Kalau aslinya mah sekitar 1,5 meter gituan lah. Karena kalau orang yang tangannya panjang, ini kayaknya lewat ini. Ya, jadi salib itu hanya sebuah kayu sebetulnya, nggak ada apa-apanya. Dan malah pada zaman dahulu salib itu identiknya dengan suatu instrumen untuk hukuman mati, suatu kehinaan. Ya, salib itu dari kata stauros dalam bahasa Yunaninya, itu artinya suatu instrumen, suatu alat untuk hukuman mati pada saat itu. Sehingga orang Yahudi sebetulnya tidak suka mendengar salib-salib itu, nggak suka. Cuman nggak tahu kenapa kalau di kita semua pada salib ya, gitu. Memang salibnya sendiri nggak ada apa-apanya dan itu hina sebetulnya. Tetapi ada dikatakan salib Kristus. Nah, orang yang ada di balik salib ini, itulah yang memberikan suatu makna di dalamnya. Karena ketika ada salib, orang di salibnya adalah penjahat, maka salib itu suatu kehinaan saudara. Ya, tetapi ketika ada Kristus di dalamnya, maka sungguhnya itu adalah ada suatu rahasia di situ, kekuatan, ada kuasa yang kita nanti akan pelajari ya, supaya kita memahami. Nah, secara metaforis kalau kita hubungkan persamaan dari salib itu dengan kehidupan kita yang sekarang. Itu dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan Yesus berkata pada muridnya, kalau engkau mau mengikut aku, hendaklah engkau pikul salib. Jadi itu hubungannya dengan sangkal diri ya, dengan pengabdian diri. Bukan ingin mencari yang enak-enak, yang senang-senang, enggak saudara. Ya. Jadi kalau jadi jemaat, kalau masih menjadi jemaat penikmat, mencari yang enak, maka sungguh itu sudah jauh daripada kekristenan. Maka yang dihadapi adalah apa? Kalau sudah menjadi pencari yang enak itu, kalau tidak enak ditinggalin, betul nggak? Datangnya pilih-pilih yang enak-enak, ya. Kalau ada makan-makan, datang semua. Kalau ada doa dan persembahan, wah, nggak ada sudah. Apalagi pakai puasa lagi, aduh. Ya. Nah, jadi di dalam hal ini kita diingatkan bahwa salib itu sebetulnya dekatnya adalah dengan penyangkalan diri. Yesus disalib, apakah dia enak bawa salib itu? Ketika itu kan, kalau di sana waktu itu disalib, sebelum disalib itu disuruh manggul yang horizontalnya. Karena kalau segitu nggak akan kuat, saudara. Ini beratnya 130 kilo kalau semuanya. Tapi kalau ininya doang sekitar 57 kilo lah.
yang horizontalnya doang. Yesus pun sampai tertatih-tatih dan gak sanggup lagi untuk bawa yang horizontalnya saja. Karena sudah banyak dicambuk dan didera, sudah terlalu berat penganiayaannya. Ya, sehingga dibantu oleh Simon dari Kirene ketika itu untuk membawa sampai ke Bukit Golgota. Nah saudara, ini melambangkan bahwa kekristenan itu seharusnya ada seperti itu saudara. Kalau saudara dalam mengiring Tuhan pengen yang enak-enak semua, saya kira ini nggak akan bisa jadi apa-apa. Tuhan nggak bisa pakai, ya. Karena di dalamnya kita itu dalam pelayanan tuh akan ada salib-salibnya. Siapkah saudara? Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu bagaimana perkataan orang tentang salib. Itu sesuatu yang dihindari. Ya, pada zaman itu juga orang nggak mau lah bicara dekat-dekat dengan salib. Bahkan di Korintus sendiri dikatakan orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah ini saudara, buat mereka yang di luar Tuhan, maka salib itu sesuatu hal yang hina, bodoh katanya. Ngapain itu bawa-bawa disalib gitu, berkorban begitu. Ya, apalagi kalau melihat bahwa pemimpinnya aja digitukan, berarti payah ini mah gitu. Ya, jadi orang-orang Yahudi kan menginginkan ada suatu Mesias, suatu raja yang luar biasa. Tapi melihat begini, aduh, masa pemimpinnya kayak begini gitu. Ya, nah orang Yunani, orang-orang pintar saudara, di zaman 400-500 sebelum Masehi, sebelum Kristus ada, sebelum Kristus lahir, ada Plato, Socrates, Aristoteles, ini filsuf-filsuf dunia ya waktu itu. Orang-orang pintar tuh keluarnya dari Yunani, saudara. Makanya Yunani itu dekat dengan ilmu pengetahuan. Nah, tapi buat mereka juga yang mencari hikmat itu suatu kebodohan. Ya. Nah, jadi buat kita juga saudara, kalau nggak mengerti, paling-paling begitulah. Ada juga orang-orang yang apaan katanya Yesus disalib. Itu paling juga dipertukarkan, bukan Yesus yang disalib. Karena Yesus mah nggak mungkin yang mulia begitu disalib. Paling juga ditukar sama salah satu muridnya. Ada yang sampai ngomong begitu. Ya. Nah, tapi kita mau lihat yang sebenarnya apa. Di kayu salib ini sebetulnya terjadi suatu pertukaran. Ya, pertukaran. Yang ke satu, pertukaran apa? Penebusan, apolutrosis, yang artinya membayar, membebaskan dengan tebusan. Jadi membayar sesuatu yang ditawan begitu ya. Dikatakan di Efesus 1 ayat 7 mengatakan bahwa sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, kalau zaman dulu kan budak-budak itu bisa dibeli, diperjualbelikan ya. Jadi nanti akan dilihat, oh si ini nih badannya kuat nih, saya butuh untuk orang yang mengerjakan banyak pakai kekuatan fisik, maka dipilih. Oh yang ini berapa harganya? Sekian, dibayar. Orang itu akan bekerja sesuai dengan perintah kita. Tapi orang itu tidak merdeka ya. Orang yang budak itu tidak merdeka. Nah kita sebetulnya adalah budak dosa saudara semuanya. Ya, jadi semuanya tidak ada yang bebas. Sebelum mengikut Tuhan itu semuanya diperbudak sebetulnya. Nah, ketika kita sudah menerima Tuhan, menerima Yesus, percaya bahwa Yesus sudah mati buat kita, terjadi penebusan. Kita itu sudah dibayar, dibebaskan. Saudara kalau punya hutang, dicari-cari debt collector gimana rasanya? Ada nggak yang sampai pusing dan cari yang lari-lari kontrakannya? Kan karena ngontrak, tenang aja katanya, pindah aja. Tahu-tahu saudara debt collector juga punya alat sadap, dicari kemana juga. Kalau hidupnya ada di dalam hutang dikejar-kejar bagaimana? Enak nggak? Tidak enak. Tapi kalau ada seorang yang mau menebus hutang-hutang saudara, bebas saudara.
hidup tenang, makan enak, bisa tidur, betul nggak? Terus gitu, ya. Nggak perlu, saudara, nggak perlu begitu, ya. Jadi kita sudah ditebus, sudah fokus pada kebenaran, ibadah yang benar, lakukan aktivitas-aktivitas rohani, ya. Jangan malas-malas berdoa, ibadah, tugas nggak tugas, datang ibadah, karena ada kekuatan dan kuasa dalam ibadah, ada suatu persekutuan sama orang percaya, bukan hanya dengan Tuhan saja, ya, tapi dengan sesama orang percaya itu saling menguatkan loh. Amin. Yang kedua, kita dalam salib Kristus itu adalah yang terjadi adalah kita diperdamaikan dengan Allah. Saudara, sebelum kita mengenal Allah semuanya, apakah mau cari Tuhan? Apakah mau datang ke gereja? Mau enggak? Enggak, diajak-ajak juga enggak mau, betul enggak? Karena belum berdamai dengan Tuhan. Enggak kenal sih, asing gitu, enggak mau. Diajak-ajak bagaimana juga enggak mau. Nah, dalam diperdamaikan itu dalam bahasa Yunani dikatakan katalaso, ya, itu artinya memulihkan hubungan. Jadi diperdamaikan dengan Tuhan itu, kita dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dari yang sebelumnya tidak kenal dan berseteru, menjadi ada koneksi, ya, ada connecting, tersambung. Dan kita seperti di Roma 5 ayat 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi saudara sudah diperdamaikan sekarang semua, amin. Nah sekarang harus lebih, kalau sudah didamaikan katanya, kita harus lebih lagi sekarang ini, ya. Karena kita pasti akan diselamatkan oleh pengorbanannya di kayu salib. Amin. Hargai itu, ya. Jangan dianggap biasa-biasa aja, ke gereja juga biasa. Enggak, saudara. Ini butuh tekad ke gereja itu. Betul enggak? Ya. Kalau sudah rutin kita rasanya enak ke gereja. Tapi kalau jarang ke gereja, coba aja saudara. Misalnya jam 9 nih, jam 8 masih ngimpi gitu, masih ada di alam lain. Terus mau bangun, aduh alarm bunyi 8:04 misalnya. Matiin, tidur lagi. Masih belum kenyang tidur. Begitu saudara. Itu artinya kita tidak menghargai tinggi suatu ibadah. Padahal kita sudah dipulihkan hubungan dengan Tuhan. Harusnya carilah Tuhan dengan antusias. Selagi bebas, selagi mudah ditemui. Amin. Kalau udah susah mas saudara, seperti di China zaman dulu. Orang kan akan dicari, jadi istilahnya ada gerakan bawah tanah. Bukan pada di lorong-lorong bawah tanah, bukan. Tidak diketahui secara umum. Mereka itu bisa ngapalin ayat, pengen baca firman. Kalau kita capek, mandi dulu, udah ini, udah itu, terus nonton. Nanti aja lah, habis filmnya ini aja. Belum juga habis filmnya, udah ngorok. Jadi hari itu nggak jadi. Aduh Tuhan, maaf Tuhan, besok aja ya. Besok pagi-pagi gitu lagi saudara. Kalau kita tidak memberikan suatu nilai yang penting, maka sesungguhnya itu lewat terus. Betul nggak? Nah sekarang begini aja bandingannya. Saudara nanti jam 3 datang ya ke Gading Serpong, ambil uang 50 juta. Saudara dari pagi-pagi jam 9 juga mungkin udah siap-siap, betul nggak? Ya. Kenapa? Karena itu memberi nilai yang tinggi. Lewat dari segitu katanya, hangus. Toleransi 5 menit. Wah, saudara kan siap-siapnya juga mungkin 1 jam sebelumnya udah ada. Nah, jadi itu bagaimana kita memberi nilai itu, itulah yang menentukan sikap kita. 3, di dalam salib itu ada terjadi pergantian, pertukaran ya. Kita itu terkutuk, orang di salib juga terkutuk. Kita tuh sebetulnya ada kutuk-kutuk dosa ya. Nah, tanpa penebusan, kutuk itu akan nempel terus ke kita loh. Saudara, ya ada banyak kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk segala macam, ada banyak. Nah, tapi Yesus sebagai orang yang tidak berdosa menjadi orang terkutuk.
Ya. Dikatakan di Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi orang yang digantung di kayu salib itu benar-benar hina, saudara. Makanya zaman dulu juga orang Yahudi menghindari itu, nggak mau. Ya. Kita aja yang nggak ngerti persoalannya, wah pakai salib segede-gede, apa tuh? Apalagi di Amerika ya, yang pakai kayak petinju atau apa tuh. Begitu keluar salib segede-gede apa tuh? Di sini gantungan-gantungan. Nah, saudara, di sini dengan salib itu sebetulnya kutuk jadi berkat. Berkatnya apa? Dikatakan Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Saudara mau menerima berkat Abraham? Berkat mah pasti mau, ya. Rajin kalau mendengar berkat, tapi hal yang buruk, kabur, penderitaan, sama juga menghindar. Kalau bisa mah menghindari penderitaan ya. Pengennya senang, hidup senang sampai tua, senang di bumi, senang di akhirat, ada enggak? Ya enggak, kan ada pepatah mengatakan bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Kalau mau jadi juara sekolah, harus rajin belajar. Nggak pernah belajar, nggak pernah bikin PR, nggak rajin belajar, tiba-tiba jadi juara satu terus. Sejenis apa emangnya orang? Nggak ada. Semua harus ada pembelajaran, ada kesusahan. Nah, berkat Abraham itu adalah dulu dikatakan berkat keluarga, menjadi banyak keturunannya, ya, berkat keluarga. Saudara akan diberkati dalam keluarga. Kemudian apalagi? Karena sudah diberkati dengan ada juga berkat sandang pangan sebagainya, dia tuh bakal menjadi berkat buat orang lain. Nah itu ya, kita akan diberkati dan menjadi berkat. Mau saudara? Pasti mau kayaknya nih. Nah, tapi yang penting adalah kita harus paham nih, kita harus hargai salib ini. Dan pegang kepercayaan kita dengan teguh. Ya, jangan karena lemah, karena si A, karena si B lemah. Itu mah kita ngelihatnya bukan ke salib, ngelihatnya ke orang. Ya. Saudara mau jadi pendeta enggak? Mau? Enggak. Enak saudara jadi pendeta. Ya. Ini saya kesaksian sedikit ya. Jadi ini ada yang sudah tahu beberapa orang. Nah, jadi tanggal 5 Maret, masih bulan Maret ini nih, saya kan ke Bandung, ke Sumedang ya, ada urusan keluarga, jadi ke Bandung dulu, mau jemput kakak saya, jadi barengan nanti semua, satu mobil. Nah, kemudian waktu di tengah jalan di tol, aduh perut saya nggak enak nih, dan lagi harus ke WC kayaknya nih, mendingan masuk ke rest area. Maka masuklah rest area kilometer 88, Purwakarta itu berarti. Karena saya buru-buru, kemudian sudah balik lagi langsung tancap lagi. Udah menjelang Bandung, sudah hampir keluar tol Bandung, ada telepon. Wah siapa ini, nomor tidak dikenal. Nanti aja lah. Telepon lagi pakai nomor yang berbeda. Ini siapa lagi? Apa orang iseng atau gimana? Coba diangkat. Tahu-tahu apa coba? Halo, apakah ini Bapak Dani katanya? Iya, kan orang Sunda ternyata. Iya cenah. Aya nu tinggalan. Aduh, ada yang ketinggalan. Dompet. Saya kaget. Aduh, dompet saya. Saudara, saya udah kepikirnya apa coba? Begitu dompet. Aduh, dompet. Saya baru saja mengisi bensin 300. Mengisi etol waktu di Tangerang 500. Tambah uang cashnya, wah lumayan nih, hampir 2 jutaan totalnya. Itu kan dompetnya kembung begitu ya. Begini, dompetnya sederhana begini, kembung. Bagaimana kalau orang menemukan dompet ini? Wah ini di mana kilometer 88? Waduh jauh ya, saya udah keluar ke Bandung saudara. Di keluar ke Bandung, saya balik lagi, masuk tol lagi, keluar di Purwakarta. Dan di Purwakarta masuk lagi ke arah Bandung lagi ke kilometer 88.
Begitu saya cari ke toilet, ada bapak-bapak tua. Pak, saya mau tanya dompet ini. Oh iya, itu katanya. Tadi itu yang menemukan bukan saya, jujur loh saudara. Kalau dia mau menggunakan kesempatan mungkin lain lagi ya. Bukan saya yang menemukan mah, ada tamu lain. Setelah Bapak, tapi saya berikan kepada tim pengelola POM ini. Di mana? Yuk saya antar, diantar ke sana. Waduh, saya udah mikir ya, segala macam pikiran udah ada nih. Nah, begitu sampai, ya udah. Dia si pengelola ini begitu, aduh maaf Pak katanya. Kok maaf-maafan ya, udah nemuin ini padahal ya. Ini saya sudah buka-buka. Memang saudara, kartu kredit semua pada pindah tempatnya. Berantakan semua. Terus gimana? Gimana Bapak bisa mengetahui nomor HP saya? Saya pikir gini, saya tidak pernah seumur-umur naruh nomor handphone di dompet, gak pernah. Sekali juga gak pernah seumur hidup nih ya. Berarti berapa tahun? Hampir 60 tahun. Gak pernah. Kok bisa tahu? Itu katanya. Ini saya nemukan ada kertas merah. Di dalamnya itu ada nama Bapak dan nomor HP-nya. Pas saya lihat, walah, ternyata saudara, ini adalah perbaikan apartemen. Saya seminggu sebelum ke Bandung, ngecek apartemen, ada kebocoran. Saya panggil dari teknisi building. Ini, dari atas, udah dibuat pelaporan. Nah, suruh nulis nama dan nomor HP, ditulislah, disimpan di sini. Itu kan yang aslinya buat mereka untuk tindak lanjuti. Jadi gara-gara itu saudara, ini berkat kasih karunia Tuhan ya. Nah kemudian apa hubungannya dengan pendeta? Kan saya tadi nanya pendeta. Ada hubungannya. Saudara, nih di sini ada kartu pendeta saya dari Kanwil, Kementerian Agama ya. Ini saya pas periksa, kan periksa yang gede, paling gede dulu, betul nggak? Yang merah dulu, yang biru. Nggak ada yang hilang, saudara. Waduh, kaget. Ini kembungnya masih sama lagi. Waduh, saya akhirnya pikir apa karena ada kartu pendeta ini? Ya tapi nggak tahu lah ya. Kalau diulang lagi mungkin nggak akan terjadi lagi. Jadi ini jangan dipakai sebagai, tenang aja, enggak. Yang kedua, ada lagi kartu mahasiswa S3 saya ada. Teologi kan. Ada nih katanya. Tuh. Berarti ini mah benar, bukan pendeta abal-abal. Benar, di sekolah. Nih. Udah. Berkatnya apa? Balik 100%. Terus saya pikir, saya kasih uang inilah, uang terima kasih buat si bapak ini. Saudara, ketika saya kasih, enggak usah, tidak. Saya menjalankan tugas memang harus seperti ini. Kaget saudara saya. Itu bukan orang Kristen loh, mukanya bersih. Jadi kalau mukanya bersih ya, biasanya hatinya juga bersih, biasanya. Laki-laki ini bukanlah perempuan, bersih. Jadi kayaknya dia sholat terus mungkin ya, sampai jadi bersih gitu. Dan kelihatan pancarannya. Jadi kalau pancaran muka saudara menakutkan, hati-hati saudara. Mungkin banyak dosa-dosa. Tiap hari lihat aja di cermin. Orang lihat muka saya senang atau enggak, saya sendiri sebel misalnya, apalagi orang lain ya. Nah, inilah saudara, ada berkat sebetulnya. Makanya saya tanya ke saudara, mau enggak jadi pendeta? Enggak, ya udahlah ya. Saya tidak promosi itu enggak, tapi ini adalah kesaksian. Nah saudara, lanjut ya. Ada kuasa di dalam salib Kristus itu. Kuasanya apa sih? Kesatu. Itu di kuasa salib Kristus. Dunamis, stropos, atau Kristo. Ya. Jadi dunamis itu adalah kuasa. Ada kekuatan. Ya. Salib, stauros. Ya. Kristus, Kristo. Ya. Nah itu bahasa Yunani. Nah itu adalah kuasa kesatu, kuasanya itu adalah menyelamatkan kita dari maut. Kenapa? Kita mah harusnya mati semua. Karena apa? Semuanya sudah berdosa. Coba saudara, ada yang enggak yang tidak berdosa? Ada enggak? Yang kudus dari pagi sampai malam. Pagi sampai pagi, ada enggak? Tidak ada. Ada aja yang
itu yang kurang beres ya. Bahkan bukan orang biasa, imam besar pun bisa ada errornya. Ya. Nah, mengapa kita diselamatkan dari maut? Karena kita semua berdosa dan upah dosa itu adalah maut. Dikatakan tapi karunia Allah, karena kasih karunia Allah kepada kita, kita itu diberi hidup yang kekal. Saudara mau hidup yang kekal? Inilah keuntungannya orang Kristen, saudara. Ada jaminan ini. Sekarang kita coba tanya ke yang lain-lain, ada nggak bisa memberi jaminan ini? Enggak ada, mereka mencari semua. Mencari dan mendoakan. Doakan supaya di akhiratnya gini. Saudara, semua mencoba dengan berbuat baik. Ya, dari agama B misalnya. Dia itu sampai mementingkan perbuatan baik, karena dia supaya apa? Supaya hidupnya itu nanti berguna nantinya. Kalaupun nanti inkarnasi katanya. Jangan jadi kecoa, jangan jadi tikus, diburu-buru, dibunuh orang gitu ya. Jadilah binatang yang itulah mulia gitu. Kalau berbuat baiknya banyak, maka dia akan jadi binatang yang lebih mulia. Katanya begitu, kepercayaan mereka. Padahal sebetulnya kita mah mana mau jadi binatang ya. Orang mah beda, binatang tidak ada rohnya, manusia ada rohnya. Binatang hanya tubuh dan jiwa, rasa sakit tahu binatang, tapi roh tidak ada, makanya dia nggak berhubungan dengan Tuhan. Nah saudara, jadi kita itu sudah bersyukur pada pengorbanan Tuhan, saudara. Kita itu sudah dapat jaminan tidak akan mati. Saudara tidak akan mati, percaya? Tapi kalau dibunuh mati kan, maksudnya mati secara nantinya ya. Roh kita nggak akan masuk dalam kematian, tapi tubuh kita pasti mati. Kedua, kuasa Tuhan atas alam semesta. Saudara, di dalam Lukas 23 ayat 44 sampai 45, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12 ya, lalu kegelapan, jam 12 siang loh saudara. Jadi Yesus mulai disalib dari jam 9 pagi, jam 12 gelap semua. 3 jam, berarti jam 12 sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, sebetulnya bukan matahari tidak bersinar, tapi ada gerhana. Gerhana yang segaris semuanya tuh. Bumi, bulan, matahari. Gerhana matahari total ini tidak pernah terjadi lama di dunia sepanjang sejarah. Paling-paling hanya berapa detik, berapa menit. Dan yang terlama tahun 743 sebelum Masehi. Sebelum kita semua ada ya di sini ya. Kita semua, orang tua kita juga belum pada ada. Ini terjadi gerhana matahari total, di mana segaris semuanya 7 menit 31 detik. Tuh saya tulisin tahunnya, tanggal 15 Juni 743 sebelum Masehi di Kenya, Afrika. Itu kejadiannya cuma itu. Tapi Yesus bisa membuat kegelapan 3 jam. Artinya apa? Tuhan berkuasa atas alam semesta. Jadi ketika Yesus salib Kristus itu menunjukkan bahwa ada kekuatan, kuasa atas alam semesta. Itu mengingatkan orang menjadi seperti dunia sebelum dijadikan kan semuanya gelap gulita. Ya, ini siang-siang jam 12 siang begini. Ini jam 10 ya, 10 lebih. Tiba-tiba dek semua gelap. Nah itu. Nah saudara, coba siapkan William filmnya. Ada cuplikan film sebentar, hanya berapa menit. Kita lihat supaya bisa lebih nyata ya. Tolong dimatikan lampu depannya. Ya, nanti kita lihat nanti ya, sedikit gambaran sebuah film animasi yang menggambarkan. Jadi ini film bukan sembarang film, ada pewahyuan di dalamnya. Bukan wahyu, pewahyuan. Ya. Bukit Golgota.
Seorang hamba Tuhan mendapat pewahyuan, kemudian dia membuat film ini. Apa yang dia lihat, apa yang terjadi dengan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Father, forgive them, for they know not what they do. Dosa dihilangkan, dikalahkan, penghukuman dihilangkan, kutuk dihilangkan, ganti jadi berkat, maut dikalahkan, sakit penyakit, semuanya terjadi pertukaran di kayu salib ini. My God, why have you forsaken me? Kematian adalah keberpisahan dengan Tuhan. Semua kutuk dosa manusia tertanggung oleh satu pribadi, Yesus Kristus. Harusnya kita yang ada di situ, tapi semuanya sudah digantikan oleh Yesus. Penderitaan yang berat, ya. Finished! Dari gempa. Father, to your hands I commit my spirit. Ya saudara, itulah gambaran dari ini ya, salib Kristus. Di atas salib itu ada tulisan INRI. INRI itu apa saudara? Ada yang namanya INRI di sini? Ada. Kalau ini lain, ini bahasa Yunani ya. Itu Yesus, Nazaren, Rex Ifda Eor. Ya, jadi itu artinya adalah Yesus, orang Nazaret, raja orang Yahudi. Itu Indri. Jadi kalau ngelihat itu Indri, jangan nyariin si Indri, mana si Indri? Bukan nama orang ini adalah itu sama aja dengan penghinaan juga sebetulnya ya. Inilah rajanya ini nih, dibuat seperti ini. Tapi tahukah saudara, seperti tadi kita sudah lihat, kutuk dosa kita itu tertanggung atas Yesus Kristus. Ya, jadi kita perlu mengingat terus. Makanya kenapa dilakukan perjamuan kudus setiap bulan, untuk mengingat akan penderitaan ini. Karena kalau udah anggap
nggak diingat-ingat, pada lupa semua dan malah nggak tahu salib itu apa maknanya buat dia. Ya. Jadi sekarang kita diberi pemahaman ini dan tadi kita lihat kan bahwa ada gempa ya. Apa yang terjadi ketika gempa itu? Kuasa Tuhan atas bait suci ini, kuasa salib itu ya. Tabir bait suci terbelah dua. Ini artinya apa saudara? Kalau zaman dulu, ini bait suci. Oh enggak ada ya gambarnya. Bait suci, padahal saya udah masukin tadi. Gambar bait suci itu, udah sekarang bayangin aja ya. Bait suci itu, di sini kan ada pintu gerbang, halaman, ada mesbah korban bakaran, ada untuk basuh. Baru masuk ke ruang kudus. Di ruang kudus ini ada meja roti, ada pelita yang begitu tuh, ya di kaki Dian ya, langsung membantu. Nah kemudian di situ yang boleh masuk ke ruang kudus itu adalah imam, nggak sembarangan. Tapi ada lagi di dalamnya itu ada tirai. Nah yang boleh masuk ke ruang maha kudus itu adalah imam besar. Jadi imam besar adalah imam tertinggi kedudukannya. Itu yang khusus yang boleh masuk hanya imam besar loh ke ruang maha kudus. Karena ruang maha kudus itu di situ ada apa tuh yang dulu suka diangkat-angkat tuh, tabut. Kehadiran Tuhan ada di situ. Jadi yang bisa, kalau zaman dulu orang itu mau datang pada Tuhan, nggak bisa setiap orang, harus diwakil oleh imam dan imam besar. Ya, jadi mereka itu yang dikhususkan dan ketika masuk ke itu pun ke ruang maha kudus harus benar-benar kudus dan itu dilakukan hanya 1 tahun sekali. Kudus, saudara, harus kudus. Kalau dia makanya dikasih pengamannya itu untuk parameternya, dikasih tali dan dikasih lonceng. Jadi kalau jalan keling, oh berarti dia masih ada di dalam. Keling, kalau misalnya tiba-tiba setengah jam udah nggak ada bunyi sama sekali, nah udah ditarik gitu, udah pasti mati itu ya. Misalnya imam besarnya mimpi basah tadi malam, kan itu dianya tidak sengaja mati saudara. Ya. Jadi itu luar biasa dulu itu, tahu mimpi basah ya? Apa nggak tahu? Pura-pura nggak tahu? Ya, ada yang tahu nggak? Ada yang nggak tahu? Pasti tahulah itu. Ya. Jadi kalau seperti ini, maka kita melihatnya, aduh ribet amat lah. Ya. Tapi sekarang dikatakan, balik ke slide PowerPoint. Dikatakan bahwa ketika Yesus disalib, terjadi gempa, bait suci terbelah dua, dan tabirnya robek semua. Itu maksudnya adalah manusia yang sekarang ini sudah tidak perlu lagi ada perwakilan imam besar. Ya, yang berat, syaratnya juga berat. Nah, sekarang semua orang bisa bersekutu, ibadah, cari Tuhan, memuji di mana juga bisa. Ya, amin. Suatu hal yang luar biasa. Jadi kalau saudara bisa ibadah bersekutu, itu harusnya antusias, betul nggak? Karena dikasih hak istimewa sekarang, boleh gitu, mudah. Sudah tiket pasnya, kita semua. Nggak harus seorang pemimpin tertinggi. Imam itu adalah pemimpin juga, pemimpin umat. Di atasnya lagi imam besar, ini imam besar kelasnya saudara. Ya, susah dulu itu. Dikatakan di Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Kita semua dikasih kuasa untuk jadi anak-anak Allah. Jadi pakai itu ya sebagai anak Tuhan. Yang menggunakan otoritas anak Tuhan ya. Tapi kita tidak boleh menggunakan untuk kesenangan sendiri, pelayanan untuk kesenangan sendiri, tidak. Karena ingat salib itu apa? Pengabdian. Harus ada pengabdian dari kita. Jadi ini, dengan ini kita semuanya tidak usah lagi lewat imam besar. Kita semua bisa menghampiri tahta Allah. Ya. Tapi saudara jangan banyak dosa, cuek aja, yang penting berani. Enggak bisa saudara, Tuhan itu kudus. Saudara harus beresin saudara nih. Ini pesannya, jadi kalau kita sudah diberdekakan dari
hutang dan kuasa dosa, harusnya apa kita? Jaga hidup. Amin? Amin enggak? Berat amat sih jaga hidup enggak mau. Lawan dosa, amin? Nah gitu, walaupun tidak mudah saudara, benar tidak mudah. Karena kita harus terus-menerus memuliakan Tuhan, dekat sama Tuhan, itu baru bisa mengalahkan dosa. Kalau enggak bisa. Jarang ibadah bisa enggak ngalahin dosa? Enggak bisa. Kata dia, sentimen amat. Enggak, coba aja kalau enggak percaya. Buktikan dan rasakan sendiri kebenaran firman ini. Ini bukan kata saya ya. Jadi kalau kita tidak berfokus pada Tuhan, jarang bersekutu. Ibadah itu sekutunya ke atas, seperti salib ke atas dan ke samping. Persekutuan sesama orang percaya. Kalau kita tidak lakukan ke sampingnya, itu bukan salib. Itu apa? Tiang aja. Ya. Jadi kita minta kekuatan daripada Roh Kudus. Berikan kekuatan, kemampuan buat kita semuanya. Supaya tetap semangat kita berkobar-kobar ya. Antusias terus, bisa memuliakan Tuhan tanpa banyak beban hidupnya, tanpa ikatan-ikatan, bisa melawan dosa. Kan tadi sudah dikasih kuasa daripada salib itu. Pakai itu semuanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Silakan tim PW. Dan sebentar kita akan perjamuan kudus ya. Petugas perjamuan kudus silakan maju ke depan. Saudara, perjamuan kudus ini bukan sesuatu yang rutin biasa. Ini adalah suatu peringatan kematian Yesus di kayu salib. Ada hal yang penting buat kita. Ada hal yang penting buat kita. Dalam mengikuti perjamuan kudus ini, supaya menjadi berkat dan bukan menjadi kutuk, kita harus bertobat, saudara. Ada persoalan-persoalan di antara saudara kita nggak beres, bereskan. Amin. Jadi jangan kita enteng-enteng aja, dosa sama dosa, perjamuan-perjamuan, itu bisa jadi kutuk loh saudara. Jangan dianggap main-main, ya. Jadi mari kita lihat makna perjamuan kudus, makna salib Kristus, itu semuanya ada berkaitan. Darah Kristus yang terjadi pertukaran, maut, penyakit, sakit penyakit ya. Kemudian apa lagi? Dihilangkan semua. Penghukuman dihilangkan semua. Dosa dikalahkan. Kuasa setan dikalahkan, dihancurkan. Itu adalah kuasa salib, terjadi pertukaran seperti itu. Saat ini kita ketika perjamuan kudus, kita itu mengingat dan memberitakan peristiwa kematian Kristus ini. Inilah perjamuan kudus, saudara. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami umat-Mu di GKPI ini akan melakukan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan, kami semua menghargai, karena perjamuan kudus ini adalah suatu sakramen, sesuatu yang sakral, sesuatu yang penting, yang kudus, sehingga kami sungguh-sungguh mengikutinya. Dan petugas-petugas ini adalah petugas-petugas yang menjalankan perjamuan kudus ini bukan biasa-biasa asal-asal saja. Ini adalah suatu pekerjaan pelayanan yang mulia. Karena itu kami menghargai dengan nilai yang tinggi ya Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Biarlah roti dan anggur ini sucikan, kuduskan, yang melambangkan dan mengingatkan roti sebagai tubuh Kristus yang mempersatukan kami semuanya, dan anggur sebagai darah Kristus yang menyucikan, membebaskan kami semuanya daripada kutuk dosa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, berkati perjamuan kudus ini di dalam nama Yesus.
kita nyanyikan hayati lagu ini. Yang abadi mengalir di Kalvari. Nak salibmu seluruh hidup milikmu. Kuasa salibmu pulihkanku. Ada tempat. Mari kita bereskan hati kita masing-masing. Siapa yang belum dapat angkat tangan? Yang belum dibaptis jangan ambil dulu. Semua sudah dapat? Kalau yang belum dapat angkat tangan. Oke.
Mari kita bangkit berdiri. Anggur kita pegang di tangan kiri dan roti di tangan kanan. Kita angkat roti kita di atas. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang mengikatkan kita untuk melakukan persekutuan dengan saudara seiman sebagai tubuh Kristus. Ya. Dikatakan dalam Yohanes 6, Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku, yang kuberikan untuk hidup dunia." Tuhan Yesus pada malam itu mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan. Dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Anggur ini melambangkan akan darah Kristus. Darah yang tercurah di atas kayu salib. Yesus berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dan setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Sucikan aku, darah-Mu Yesus, bebaskan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu tinggi. Mari kita berdiri semuanya. Kita ucap syukur dan darah-Mu Yesus, sucikan aku, darah-Mu Yesus, bebaskan aku, darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan. Darah-Mu Yesus, haleluya. Darah-Mu Yesus, sucikan aku, amin. Darah-Mu Yesus, bebaskan aku, darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan. Sekali lagi, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, ubahkan, amin. Sucikan darah-Mu Yesus, bebaskanku, haleluya. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan. Sekali lagi, darah-Mu Yesus, berikan kemuliaan. Darah-Mu Yesus, darah-Mu
Yesus, sucikan daku. Haleluya. Darahmu Yesus, Bebaskanku dalam nama Yesus. darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan. Sekali lagi umat Tuhan, darahmu Yesus. Haleluya. Darahmu Yesus, Mari angkat tanganmu tinggi dengan iman percaya. Darahnya berkuasa. Darahnya membebaskan. Haleluya. darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mengerti mengenai salib-Mu, pengorbanan-Mu atas kayu salib ya Tuhan. Dan begitu penting perjamuan kudus itu kami peringati setiap bulannya. Kami sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, supaya memahami untuk memberitakan kematian-Mu dan juga mengingat akan kuasa darah-Mu yang menyucikan, mengubahkan kehidupan kami. Biarlah kami semuanya bertobat ya Tuhan. Supaya kami semuanya juga mendekati akan Engkau ya Tuhan. Fokus terhadap kebenaran sehingga kami meninggalkan dan punya kemampuan. Roh Kudus memberikan kemampuan untuk mengalahkan dosa. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Pada saat ini ya Tuhan, kalau ada yang lemah, Engkau kuatkan. Segala yang menderita sakit penyakit lewat perjamuan kudus ini disembuhkan dalam nama Yesus. Sembuh. Untuk yang tidak punya pekerjaan, bukakan lapangan pekerjaan. Berikan kemudahan ya Tuhan. Biar berkat Abraham itu turun ke atas kami semuanya ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biarlah kami sudah dibebaskan. Kuasa maut sudah dikalahkan oleh Kristus. Karena itu kami bersuka cita, berseru dan memuliakan nama Engkau. Karena tujuan daripada Engkau menciptakan kami adalah untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berkati semua sidang jemaat-Mu yang pada saat ini hadir. Biarlah mereka semuanya pulang dengan membawa kuasa daripada salib Kristus, kuasa perjamuan kudus, kuasa daripada darah Kristus. Semua kuasa yang ada daripada-Mu diberikan buat kami. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Orang percaya semua katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari silakan duduk kembali saudara, Bapak, Ibu. Saya percaya saat ini semua sudah menerima berkat kuasa dari kuasa kematian, dan nanti hari Minggu kita juga akan memperingati kebangkitan Tuhan. Amin. Baik, sebentar kita akan menyaksikan musik video persembahan dari Project JCM. JCM itu adalah Jerusalem Creative Ministry, departemen kreatif untuk yang menyediakan kalau kita sedang ibadah streaming, nanti juga kalau ada video-video movie, ada liputan-liputan, itu dikerjakan oleh tim JCM. Nah, tim JCM Bapak Ibu tahu gak nih siapa yang berada di dalamnya? Saya perkenalkan dulu ya anggotanya ya. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Saudara Yosua. Nah, di belakang silakan berdiri Saudara Yos, dan juga Saudara Michael. Nah, dan juga ada beberapa tim yang tidak datang hari ini ya. Baik, ini adalah persembahan musik video JCM dengan lagu His Love, dengan singersnya dari teman-teman muda-mudi dari cabang dan ranting. Baik, mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita saksikan.
Terpujilah nama Tuhan karena Tuhan yang sertai boleh musik video ini boleh jadi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nanti musik video ini juga akan ada di YouTube, cuma belum hari ini karena masih ada finishing dan nanti finishing finalnya di ibadah Paskah. Nanti saudara, Bapak Ibu bisa lihat lagi lanjutannya di ibadah Paskah. Amin, penasaran kan? Ya, baik. Sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima,